Kami silaturahmi ke sini biar kami tahu bahwa ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Tim Tamam Indonesia beserta pengurus hadir di penampungan ODGJ di Kabupaten Bogor. Tamam Indonesia terpanggil bagaimana bisa membantu masyarakat miskin yang membutuhkan advokasi kesehatan. Dan tidak lupa juga, alhamdulillah kita bisa membawa beberapa bingkisan sembako maupun untuk makanan berbuka mereka. Mudah-mudahan bantuan kita walaupun sedikit bisa membantu mereka. Doakan kami untuk tetap istiqomah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya kaum masyarakat yang tidak mampu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya asli dari Condet. Awalnya pasien. Ya, pasien, saya narkoba. Setelah masuk ke yayasan ini, alhamdulillah dapat hidayah. Banyak bercermin, banyak mawas diri, ngelihat pasien-pasien lain lebih parah dari saya. Alhamdulillah banyak bersyukur sih. Bangun tidur pasien-pasien kita ajak olahraga. Habis olahraga mandi baru kegiatan. Ada yang kita arahin ke pertanian, cocok tanam kayak kangkung, nanam jagung, terus ada yang beternak, kita liatin, kita arahin, terus kita bina. Harus memang ada yang bisa ngarahkan, harus. Kadang untuk konsumsi sendiri, kayak kemarin kita potong 2 kambing untuk berbuka sama sahur, terus jagung, terong kemarin, terus timun, kangkung. Ini kangkung masih ada nih, tapi udah mulai ya baik. Di saat sekarang orang-orang menjauh daripada ODGJ itu kan karena berasumsi bahwa ODGJ itu akan membahayakan, karena orang berasumsi daripada masyarakat itu berasumsi bahwa ODGJ itu bisa membahayakan ke dirinya dan ke orang lain. Ya mungkin itu di saat orang-orang akan menjauh, padahal ODGJ ketika kita dekat, kita bicara dengan baik, mereka akan lebih baik. Itu cuma hanya berasumsi kita saja. Berdirinya Yayasan Darul Miftah Mulia terus dicabangkan dengan Ibnu Ruslan berdiri dari tahun 2004 sampai sekarang, alhamdulillah dengan berjalan lancar, dan sudah ribuan yang saya tangani. Dari tahun 2004. Jadi pasien pun seluruh Indonesia mungkin sudah banyak yang saya rawat, dan banyak juga yang pulang, dan banyak juga yang meninggal di panti. Itu kan kalau nggak ada keluarga, terus dia meninggal di panti, kita makamkan secara biasa. Orang ODGJ itu termasuk orang halusinasi, orang dengan waham bahasa dokter. Tapi ketika kita mempersempit halusinasinya itu dengan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, kegiatan terapis seperti cocok tanam, bertani, dan yang lain-lain, itu mempersempit halunya itu. Jadi dengan kegiatan itu mereka bisa pulih kembali. Tantangan terbesarnya sebetulnya ketika kita kesulitan, ketika mereka itu kambuh, emosi tidak bisa dikendalikan, namanya kita lewat spiritual, itu kan harus juga bantuan dengan medis. Nah, alhamdulillah saya sudah bekerja sama dengan medisnya, sudah bekerja sama dengan dokter fisiaternya. Jadi tantangannya sebetulnya sih nggak ada gitu kan tantangan, tapi ketika mereka kambuh atau emosi berlebihan, kita agak kesulitan untuk menangani karena kita bukan medis gitu. Kalau medis kan bisa minum obat, bisa disuntik, kalau kita paling bisa di terapi gitu aja. Yang nggak ada nggak ada kan begitu. Jadi kita subsidi silang. Ada juga pasien saya di sini yang berbayar, yang banyak yang nggak berbayar, jadi subsidi silang. Yang penting makannya itu sama. Itu. Jadi terkadang kita keterbatasan juga untuk makan, karena namanya orang mondokin terus harus di sekian, nggak bisa. Jadi ini subsidi silang. Yang bayarnya 500, 600 sampai 700 sampai 1 juta itu subsidi silang buat yang nggak bayar kayak gitu. Yang penting mereka itu semua di yayasan itu makan semua. Tapi terkadang memang agak kesulitan juga ketika kita nggak adanya, makanya butuh rekan-rekan untuk membantu permakanannya untuk mereka gitu, biar mereka itu lebih makan bergizi, lebih sehat kayak gitu. Itu harapan saya untuk kedepannya, biar banyak yang membantu untuk permakanannya. Salah satu asrama kurang begitu layak,
Karena kenapa nggak layak? Karena mereka itu sulit untuk menjaga kebersihan kalau nggak didampingin. Karena notabene ODGJ itu kan kotor. Akhirnya dia dengan dirinya aja nggak bisa ngerawat, apalagi dengan tempat. Jadi yayasan di sana menurut saya tuh sangat kumuh, kurang layak untuk ditiduri dengan mereka. Jadi ya butuh untuk perapihan-perapihan seperti kayak karpet, fasilitas tidur, itu yang kita butuhkan sebetulnya. Untuk saat ini yang urgent itu sempat karpet-karpet lah yang buat mereka tidur. Kalau untuk permakanan sih nggak ada kekurangan, cuman kurang bergizi aja. Kalau untuk beras, insya Allah walaupun kita dari manapun ada, ya memang dari berbayarnya mereka yang kita rawat itu ada. Cuman ya kayak seperti lauk, telur dan begitu kan itu makan-makan bergizi tuh. Jadi kekurangan dari situ. Nah, kalau untuk permakanannya sih cukup lah. Saya sangat berterima kasih sudah membantu anak-anak binaan saya, karena anak binaan itu sangat butuh permakanannya. Seperti kayak ya permakanannya aja, makan bergizi, makan sehat, fasilitas tempat, itu harapan saya. Mudah-mudahan banyak yang melihat video ini terketuk hatinya, karena ODGJ itu salah satu panti yang tidak banyak orang yang melihat. Lain sama panti yatim, panti jompo, panti lansia, itu banyak orang-orang yang melihat. Tapi terkait soal panti ODGJ itu jarang orang yang melihat, jarang orang yang terketuk. Jarang sekali selama saya berdiri dari panti ODGJ itu jarang donatur. Nggak ada, maksudnya ada mah ada, cuman nggak kayak panti yang lain gitu kan. Jadi di sini sebetulnya sama mereka, apalagi mereka sudah ditimban sakit, sudah nggak ada keluarga, sudah gelandangan di jalan kan begitu. Nah itu lebih prihatin dibanding kalau yatim yang lain kan masih ada keluarga, cuma hanya tinggal bapaknya saja. Cuman perbedaan antara panti-panti yang lain, yang paling miris itu adalah panti ODGJ. Baik dari pemerintah pun jarang membantu daripada panti ODGJ. Lain sama panti-panti pendidikan gitu. Padahal itu sama. Itu apalagi ODGJ sangat miris lah kalau kita nggak bantu.